juga nggak nyaman. Susah juga begitu. Baik, wah strateginya ini yang menjadi poin penting begitu Pak Erik, yang akan kita dalami juga di kesempatan kali ini. Masih di program Jendela Amikom, sahabat MQ, terkait dengan menguatkan edifikasi positif dalam profesional dan bisnis bersama dengan Pak Erik Hadi Saputra. Nah, kita lebih dalam lagi, sahabat MQ, berdiskusi ini ya, terkait dengan edifikasi yang ternyata juga tidak kalah penting dengan produk-produk kita yang kita inovasikan begitu. Nah, untuk langkah pertamanya sendiri nih, Pak Erik, bisa kita diskusikan begitu, langkah pertama untuk kita memulai membiasakan edifikasi ini, Pak Erik. Ya, langkah pertama kita pakai yang namanya presuposisi. Jadi presuposisi itu gini Mbak Farah. Jadi ketika kita ketemu orang, jadi kayak pengawalan. Jadi ketika ketemu orang, kita awalannya harus bagus. Misalnya nih ya, kita ketemu orang terlambat misalnya, atau orang yang kita tunggu terlambat. Kan wajar ya orang ngomong misalnya, maaf ya Pak, saya terlambat gitu. Oh ya, nggak apa-apa. Loh, naik apa Mas? Misalnya gitu kan. Ya, saya tadi naik motor Pak. Nah, di sini harusnya bisa terjadi dua hal. Begitu dia bilang naik motor, kita mau edifikasi positif atau negatif? Oke. Kalau positif, untung Mas Anda naik motor. Kalau Anda naik mobil, Anda kebayang coba. Mungkin nyampainya bisa lebih lama. Positif kan? Oh negatif. Loh, Anda belum punya mobil Mas. Baik. Gimana rasanya? Wah, terdapat Langsung kan? Ini ngobrol padahal. Lu baik. punya mobil tuh Mas. Ya bagaimanapun orang berbisnis itu kan kadang-kadang gini. Kadang-kadang orang itu kenapa kok dia akhirnya bikin standar. Jadi orang itu bikin standar agar orang lain itu sama seperti dia. Nah itu yang sulit. Supaya sama seperti dia. Itu kan semua orang itu punya sumber daya yang beda. Sumber daya kita itu pengalaman kita. Pengalaman kita itu pernah baik, pernah buruk, atau pernah positif, pernah negatif. Kalau orang yang sukses, pengalaman positif, dia kuatkan untuk menjadi modal dia di masa depan. Nah, orang yang negatif, yang mungkin pengalamannya negatif, gak nyaman, nah itu tinggal bagaimana dia ubah agar bisa menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau dia tenggelam dengan sumber daya negatif itu, kebayang nggak Mbak Farah dan sahabat MK apa yang terjadi? Dia nggak akan move on. Kebayang. Jadi trauma. Wah nggak mau kalau sama. Oh, kenapa? Oh nggak, gimana ya orangnya kayak gitu ya. Kalau ketemu tuh langsung fisik ya. Kalau kan gitu, kalau misalnya Kak atau siapa kan, ayo, anu ya ragu aku kenapa? Bapaknya langsung fisik ya nek ngomong. Orang kan udah jaga jarak sama kita. Lah pertanyaannya kalau orang sudah jaga jarak sama kita mau punya produk bagus apapun, orang apa yang terjadi? Ya orang udah hanya sekedar udah nggak nyaman. Nah, jadi ketika sesuatu tidak nyaman, akhirnya ya orang nggak mau ngobrol melanjutkan. Jadi nggak nyaman situasinya. Sama siapa kesini atau dibalik misalnya. Mohon maaf Pak ya, saya tadi terlambat karena tadi ngomong anak dulu. Positif kan? Wah, alhamdulillah. Anaknya Mas. Wah, senang banget ya. Positif kan? Negatif. Loh, Anda itu sudah nikah atau Mas? Makanya nggak percaya gitu loh. Wah, alhamdulillah ada yang mau ya. Makin Baik. diperparah kan. Loh, Anda itu udah nikah. Jadi sesuatu yang kadang-kadang dipertanyakan. Jadi presuposisi itu jangan mempertanyakan apa yang orang punya. Misalnya dia, iya saya tadi nyari parkir di kendaraan di mobilnya lama banget. Loh, kamu udah punya mobil? Ya nggak usah tanya, ya dia akan, loh, gimana sih kok nggak percaya? Ya makanya saya bilang tadi, ketika ada respon sesuatu, ini harus positif. Naik apa Mas ke sini? Jalan kaki saya Pak. Wah, coba kalau naik kendaraan, mungkin lama ya. Iya, Pak. Jadi kita selalu positif dengan apa yang disampaikan orang. Nah, edifikasi positif itu gitu, Mbak. Jadi orang komentar apapun, Mbak nyampaikan apapun, saya akan positif tanggapannya. Aduh Pak Erik mohon maaf ya, tadi siarannya agak mundur sedikit karena ada kesalahan teknis. Mbak, nggak apa-apa, saya juga baru datang kok. Kan saya dukung Anda. Nah, kalau saya apa yang terjadi sama Mbak Farah? Mbak Farah nyaman aja ngobrol dengan saya. Kita udah tahu, misalnya penyiar apa teman kita ini belum nikah. Ya kan kita nggak harus ketemu Lebaran lalu tanya dia, kapan nih? Akhirnya apa? Dia jadi nggak niat pulang Lebaran. Karena Baik. bukan sama
bukan sama orang tuanya, tapi sama tetangganya yang rese. Setiap kali nanya, kapan? Sama siswa sedang nyusun skripsi. Tanya deh Mbak Ovi ya. Mbak Ovi kan dulu saya kenal baik lah. Waktu ujian termasuk. So, Ovi nyusun skripsi lah. Coba kalau nanya, gimana skripsinya? Sensitif kan? Setiap kali selalu skripsi. Yang kayak gitu-gitu harusnya kita tidak mengubah kejadiannya, tapi kita harus mengubah sudut pandang. Itu aja. Ya, kenapa dia belum menikah? Ya, pilihannya banyak ini mesti. Ini mesti istiqorohnya panjang banget ini, sehingga menentukannya ini kayaknya. Kan tetap positif kita. Kenapa kok skripsinya lama? Mesti ada data yang dia belum clear mesti datanya mesti ada yang masih rancu atau belum connect. Mungkin dia akan butuh waktu untuk menyelesaikan. Kan kita positif. Kenapa ya orang belum beli? Mesti karena produk kita jelek. Kita kan harus gitu. Ya mungkin dia butuh waktu compare dengan produk yang lain. Apakah harga yang kita tawarkan sudah masuk ke budgetnya dia atau seperti apa? Kalau harga kita lebih mahal tapi kita teman baik sama mereka akan pilih kita kok. Asalkan mahalnya wajar ya, bukan mahal 2 kali lipat, itu dijual. Tapi mahal yang wajar. Ini selisih 1.000 ya kan, Mbak? Pasti mahal itu kok. Kenapa? Karena ini teman. Kenapa kok saya lebih milih itu? Ya karena mudah komplainnya. Oke. Teman mudah komplainnya. Ini jelek ya Mbak. Lebih jujur mungkin ya. Mbak jualan jilbab, tiba-tiba jualan pakaian, saya telepon, Mbak ini ya Mbak, tergores ini. Oh ya Mbak, balikin aja. Saya akan kan cukup. Tapi kalau kita nggak kenal, Mbak ini gores, coba Pak difotoin Mbak. Kenapa kok bisa kayak gitu Pak? Emang serius macam-macam karena nggak kenal. Tapi kalau kenal, kita jadi lebih enak. Nah, maka yang pertama itu presuposisinya. Presuposisi itu ketika awalan kita ketemu orang, kita juga harus menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang itu agar ngobrolnya enak. Apa caranya? Caranya gampang sekali sebenarnya. Misalnya kita ketemu makan. Gimana caranya? Agar frekuensi kita sama. Ibaratnya kalau dalam bahasa negosiasi itu gini, Mbak. Patching lalu leading. Patching lain, kemudian leading. Saya kasih contoh misalnya gini. Sekarang Mbak Farah nanya saya mau makan apa? Coba Mbak tanya saya mau makan apa. Kita sudah katakan di kafe ketemu rame-rame, Mbak saya makan apa? Oke, baik. Wah, Pak Erik, minum di apa? siang ini mau makan apa nih? Pak Erik lagi suka makan apa? Oke, mohon maaf. Tadi Mbak Farah pesan apa ya? Oh, kalau saya pesan yang di nomor sekian, dan sekian. Mbak, sama-sama yang pesanannya Mbak Farah. Saya mau coba. Oke. Apa yang terjadi ketika Mbak tahu saya pesanannya sama dengan pesanan Mbak Farah? Lebih welcome juga begitu ya? Bapak suka? Oh iya, saya kopi. Mbak bilang saya pesan kopi susu. Oh iya, saya sama kopi susu saya juga enak. Coba kalau Mbak Farah pesan apa? Saya pesan teh panas, Mbak. Terus saya agar frekuensi sama kan gampang. Saya teh panas juga dong. Sama. Coba Mbak Farah ngajak orang makan, Mbak pesan teh panas, lalu orangnya pesan apa, Mas? Saya es campur deh, Pak. Yang bayarin gimana rasanya? Wah, ini melunjak ini bahasa. Wah, melunjak ini. Mbak Farah pesan apa, Mbak? Aku nasi goreng. Aku Mas, sop buntut ada enggak? Apa rasanya? Nah, ini kan nggak nyamain. Nah, maka saya bilang tadi, patching dalam presuposisi itu harus menyamakan. Paling mudah menyamakan. Atau pilih yang lebih rendah. Selesai. Kalau di protokoleran pejabat, ya, ingat kalau Anda mendampingi tamu, wah ini omong-omongannya para asisten-asisten yang sering nemeni mereka. Anda nemenin tamu itu numpang makan atau nemeni makan? Oke, baik. Menemani harus beda loh. Iya, nemeni makan kok. Bukan mampet, mumpung ini. Kita lihat, misalnya siapa bos kita pesan teh panas. Ya kita sama lah. Atau paling enggak, saya air putih aja, Mas. Gitu dong. Saya teh pahit aja atau teh tawar saja. Kan Mas, bos kita, nah gimana caranya supaya sama? Nah kita nawarkan diri supaya saya tuh pingin banget jus sirsak ya. Tapi kalau beliau teh panas gak mungkin saya jus. Nah kita masuklah namanya edifikasi. Bapak, di resto ini jus sirsaknya enak sekali. Mau coba? Boleh Mas, Mbak, 2 ya. Gitu. Sama gitu, 2 ya Mbak. Nah inilah
saya bilang tadi, edifikasi itu nyamain, Mbak. Belief-nya itu positif. Mhm. Itu baru mengawalinya. Wah, kalau sudah masuk dalam pembicaraannya, kita harus, saya bilang tadi, ini bukan ilmu melebih-lebihkan. Gak ada maksud melebihkan. Karena melebih-lebihkan itu tergantung aktornya, tergantung orangnya. Mhm. Kamu melebih-lebihkan. Enggak ada yang dilebih-lebihkan. Menyampaikan dengan sesuatu yang baik. Adapun orang yang kayak gitu, ya mungkin dia tersanjung saja, Bang. Lebih-lebihkan, dia tersanjung. Sebenarnya kalau Baik. saya gitu. Tapi kita caranya baik. Misalnya gini lah. Saya misalnya Mbak Farah ngajak saya ngobrol kayak gini. Saya mau kenalkan Mbak Farah. Ya kan gampang sekali. Waduh, saya terima kasih sekali menemani seorang penyiar MK yang profesional. Saya senang sekali ketemu Mbak Farah. Sekarang bisa ketemu Mbak Farah, jadwalnya yang padat. Dan hari ini saya bersyukur sekali. Saya biasanya dengar suaranya, sangat bagus, sangat menenangkan hati. Dan sekarang ketemu orangnya langsung. Makasih banget, Mbak. Ya kan? Lebih semangat dan lebih cair lagi begitu ya. Iya. Nah pertanyaannya, kenapa sih orang itu nggak mau melakukan ini? Kenapa sih kita harus merusak suasana itu hanya dengan komentar fisik, status, kekayaan, harta, ekonomi? Enggak. Apa itu yang kita ukur dari orang? Nggak bisa. Kata Prof. Quraish Shihab, jangan pernah mengukur orang itu karena berapa banyak hartanya, berapa banyak uangnya, dan lain-lain. Saya mentraining teman-teman yang katakanlah penghasilannya besar. Ada yang kadang-kadang uangnya itu habis saja. Tapi ada orang yang penghasilannya standar, ya kan, katakanlah standar, tapi dia masih bisa nabung, dia masih bisa ya untuk nyimpan, dia masih bisa untuk sisihkan pendidikan anaknya. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa yang besar kok nggak cukup? Kenapa yang standar bisa cukup? Yang dia sakit mana-mana bingung. Yang mungkin standar sakit, ya mohon maaf ini, pertolongan pertama lah dengan obat-obat yang ada di apotek, yang satu stripnya 12.000, ya 20.000, sembuh. Ya. Jangan gitulah, Mbak Farah, wedang Allah, sembuh. Bu Ami, air putih hangat lah gitu ya. Oh dia, loh kenapa? Kenapa kok yang banyak tadi dia nggak tenang? Karena kata Prof. Quraish Shihab, dia tidak dapat keutamaan. Baiknya tadi apa itu? Ketenangan batin. Nah itu. Baik, dengan memperbaiki lagi. Tidak tenang batinnya. Iya, akhirnya karena dia tidak tenang batinnya, balik ketemu orang jadi tidak nyaman. Kalau orang punya paradigma positif, kalau ketemu orang mesti edifikasinya positif. Baik, penting untuk melatih sudut pandang supaya lebih positif begitu ya Pak Erik ya. Paling gampang ditanya kabar, apa kabar, langsung jawab dengan edifikasi positif. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat dan menginspirasi. Selesai. Bapak, apa kabar Pak Erik? Ya, inilah Mbak, makin susah Mbak, bisnis begini. Lah Mbaknya mau lanjutkan pertanyaan jadi bingung kan? Mau nanya apa lagi begitu ya Pak Erik? Iya, mau nanya apa lagi. Tapi kalau orang yang tanya, gimana kabar Pak? Mbak Farah, PPKM itu bisa darurat, tapi cita-cita dan cinta tidak boleh darurat. Oh ya? Mbak langsung, wah positif. Artinya apa? Kesulitan, tapi dia ingin dan yakin kesulitan itu pasti ada solusinya. Tetap terus berpikir positif begitu ya Pak Erik ya? Dia langsung emosional. Lihat adalah kalau orang ini suka makan semuanya. Nah, ya, kalau semuanya ya udah berarti bawa aja lah ya.